Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di buku 25 taktik jitu menang pilkada. Ini adalah sesi ke-6 dari 5 sesi yang sudah saya jelaskan di kanal YouTube sebelumnya. Ini adalah sesi ke-6 yang membahas terkait dengan bermain dan mengambil untung di daftar pemilih. Anda bisa juga membaca secara detail apa yang menjadi isi dari sesi ke-6 atau taktik ke-6 ini dengan mendapatkan buku ini 25 taktik jitu menang pilkada yang Anda bisa dapatkan dengan menghubungi kami di 0811 4490330 atau sesuai dengan kontak person yang ada di bawah ini. Dan Anda bisa mengundang kami untuk berbicara di depan tim Anda untuk membicarakan terkait dengan lebih detailnya terkait dengan taktik ini. Namun meski demikian, saya akan tetap menjelaskan secara mendetail seringkas mungkin dalam waktu yang terbatas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan taktik ke-6 ini, yaitu bermain dan mengambil untung di daftar pemilih. Nah, untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, saya tetap memohon kepada Anda untuk tetap memberikan subscribe kepada channel YouTube ini, memberikan share, membantu kami men-share, memberikan like, dan memberi komentar untuk pengembangan YouTube ini lebih baik ke depan dan lebih bisa berguna bagi banyak orang. Berbicara dengan daftar pemilih, maka kita berbicara tentang sebuah daftar-daftar. Ya, di Pilkada 2020 ini, ya, untuk Pilkada 2020 ini akan ada 500 orang yang akan ada dalam daftar, maksimal 500 orang, bisa saja 400, bisa 300 sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah itu. Sebelumnya, ketika Pilkada, regulasi menyatakan bahwa daftar pemilih pilkada bisa berisi sampai 800, tapi oleh karena pandemi COVID yang terjadi sekarang, maka KPU menurunkan jumlah maksimal orang yang ada dalam daftar pemilih untuk menghindari penumpukan orang dalam satu TPS. Maka sekarang ini diputuskan satu TPS itu berjumlah maksimal 500 orang dalam satu TPS. Nah, apa yang bisa kita ambil untung dari daftar pemilih ini? Tentu ada banyak hal, dan sebagian dari kita mungkin sudah mengetahuinya, tetapi sebagian akan saya jelaskan secara ringkas di sini, tetapi secara mendetailnya ada di dalam buku ini. Nah, di dalam daftar pemilih itu, di KPU itu diberi nama kode POM A3. Kalau pemilihan kepala daerah, maka POM A3 KWK itu berisi daftar pemilih tetap orang-orang yang akan ke TPS pada hari pemungutan suara. Jadi, orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap di sebuah TPS itu adalah orang-orang yang akan nanti ke tempat pemungutan suara. Orang yang tidak ada dalam daftar pemilih itu akan tetap bisa ke tempat pemungutan suara sesuai dengan IKTP-nya, walaupun tidak ada, tetapi dia baru bisa memberikan suara di pukul 12 atau 1 jam sebelum TPS ditutup. Tentu itu sangat menyusahkan. Dan orang yang tidak ada dalam POM A3 itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapat undangan pemilih atau POM C6, pemberitahuan pemilih. Ya, pemberitahuan pemilih. Nah, untuk itu sebuah tim kandidat yang pintar, maka dia sudah harus memulai mengawasi proses pencocokan dan penelitian yang tengah berjalan. Ya, pencocokan penelitian itu dilakukan oleh PPDP. Itu adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang ada di setiap TPS yang diangkat oleh PPS. Jadi daftar pemilih itu diberikan KPU. KPU menyusunnya berdasarkan pemilih terakhir dan dari DP4 pemerintah. Lalu kemudian menurunkannya ke kecamatan memberikan ke PPS, dan PPS kemudian membaginya berdasarkan jumlah TPS di wilayah itu, dan kemudian PPDP melakukan door to door atau kunjungan dari rumah ke rumah untuk memutakhirkan daftar pemilih itu. PPDP nanti yang akan menentukan siapa yang masih harus ada dalam daftar pemilih dan siapa yang tidak boleh lagi ada daftar pemilih. Ya, mungkin saja misalnya pada pemilu lalu dia masih ada dalam daftar pemilih, tapi tiba-tiba misalnya dia meninggal dunia atau karena dia pindah tempat tinggal, maka PPDP akan mencoretnya. Atau mungkin saja di pemilu sebelumnya dia belum bisa memilih, tapi karena di pemilu nanti misalnya Desember 2020, dia sudah 17 tahun atau sudah menikah, maka dia harus masuk dalam daftar pemilih. Nah, seperti itulah kewenangan PPDP yang begitu besar. Nah, apa yang bisa kita ambil untung dari situ? Tentu saja ada banyak hal. Nah, ini penjelasannya. Misalnya, dalam POM A3 itu banyak sekali informasi yang berguna bagi kita. Misalnya di situ ada informasi terkait dengan kelahiran seseorang, tanggal kelahirannya, terkait dengan di mana dia, latar belakang daerah di mana dia berasal, jenis kelamin, usianya juga ada di situ, dan status perkawinannya juga ada di situ. Nah, dari semua informasi itu tentu bisa membuat kita
bisa memanfaatkannya menjadi bagian dari strategi pendekatan kita ke mereka. Misalnya, kita mengikuti pilkada di sebuah daerah di Jawa, misalnya di Jawa. Tetapi kita berasal dari Yogyakarta, seseorang yang berasal dari Yogyakarta. Kita keturunan Yogyakarta. Maka daftar pemilih itu bisa menjadi, POM A3 itu bisa menjadi informasi awal kita untuk menentukan strategi. Caranya adalah tentu mengambil atau melihat daftar pemilih itu, ya, daftar pemilih yang ada di masing-masing PPS, menugaskan kepada tim kita untuk memintanya di KPU untuk melihat di dalam daftar pemilih itu orang-orang yang lahir misalnya di Yogyakarta. Dengan demikian kita bisa tahu latar belakangnya di mana dia berada, dan dengan demikian kita bisa dengan mudah melakukan pendekatan kepada mereka karena kita berasal dari latar belakang yang sama, daerah yang sama. Misalnya di dalam daftar pemilih itu juga ada tanggal kelahiran, informasi terkait dengan tanggal kelahiran. Ya, dari situ kemudian kita bisa menentukan strategi. Kita bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemilih-pemilih kita, meski kemudian kita tidak mengenalnya, tetapi itu menjadi sebuah surprise bagi mereka, karena kita memberikan perhatian kepada mereka, karena bisa mengetahui tanggal kelahiran mereka. Kita juga bisa menentukan strategi di sebuah TPS dengan melihat daftar pemilih. Misalnya di sebuah TPS, mana lebih banyak perempuan atau laki-laki. Maka ketika lebih banyak perempuan misalnya, maka strategi-strategi atau program-program yang kita kembangkan di TPS itu adalah program-program yang lebih banyak perempuan, karena di TPS itu lebih banyak perempuan. Sama dengan usia juga, kita bisa melihat apakah lebih banyak pemilih pemula di situ atau pemilih yang lebih tua. Tentu itu menentukan strategi kita ke depan. Nah, itu penjelasan singkat terkait dengan taktik kenang ini. Tentu untuk lebih mendetailnya Anda bisa membacanya di sini dengan menghubungi kami di kontak person yang telah kami siapkan. Saya akan terus berbicara dan membeberkan 25 strategi dan taktik yang ada dalam ini. Kita memasuki strategi ke-6. Nanti kita sampai jumpa lagi di taktik ke-7 di sesi berikutnya. Terima kasih, tetap beri kami subscribe, komentar, like, dan share ke banyak orang agar channel ini bisa tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.